berdasarkan kesepakatan yang pertama, Rekanan pembangunan adalah TB Mirah Jaya atau Bapak Samsul. Yang kedua, jadwal konsumsi setiap harinya lepas hanya snack saja sama minum, snack minum. Kemudian untuk pelaksanaan progres pembangunan berkisar antara bulan Juli sampai bulan November. Kesepakatan untuk pekerja profesional dipegang oleh Bapak Haji Harsono. Kemudian untuk tenaga pembantunya diperdayakan warga sekitar. Untuk pelaksanaan tukang tidak diadakan rokok. Harus ada kesepakatan gaji antara panitia dengan pekerja. Demikian paparan inti dari Bapak Haji Suyono. Untuk selanjutnya adalah paparan RAB berdasarkan gambar yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Sri Budi. Kemarin sudah diputuskan dengan modal dasar dari kas Mesir 150 sama dari bantuan 50, kemarin sudah dikitar 200. Oke. Modal awal 200 juta. Untuk yang 50 juta sudah dibawa beliau Bapak Sigit Haryanto selaku bendahara panitia. Kemudian yang 150 masih Pak Epani. Kemarin sudah termasuk modal pelaksanaan. Untuk aktualisasi realisasi mulai pekerjaannya nanti menunggu komando dari Bapak Haji Harsono. Untuk selanjutnya paparan RAB dan gambar yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Sri Budi Sabtono, Sarjana Teknik. Kepada beliau Bapak Sri Budi Sabtono, pasukan Sri Sabtono. Orang-orang nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kan namanya Joko bukan Budi. Oh, Joko Sabtono. Akhirnya ada Sabtono. Lalu ada bukti itu ya kan? Sabto gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka membantu perencanaan fasilitas Masjid Baitur Rahman berupa ruang wudhu terpisah antara putra dan putri syariah. Kemudian ada pantry, ini request susulan, tadinya nggak pakai pantry, jadi gudang saya bagi sebagian pantry, sebagian gudang. Kemudian untuk lantai 2 ruang TPA. Jadi di sini kita mulai dari kebutuhan ruang ya. Jadi sesuai dengan request yang bisa saya tampung ya. Nah ini dengan lantai 1 yang bawah, yang atas lantai 2. Jadi lantai 1 ini terdiri dari ruang wudhu putra. Ruang wudhu putra itu di sebelah barat. Dia bersifat terbuka, sehingga terkesan luas ya, tidak. Sementara untuk yang putri ini tertutup, dibuat tertutup. Jadi gambaran dari ruang wudhu putra ini, jadi terbuka seperti ini. Ini ada toilet di sini. Kemudian di yang ini ada pintu, ini yang putri. Janitor itu fungsinya untuk menyimpan alat-alat pel, alat-alat kebersihan apapun, sehingga kesan kumuhnya itu tertutup nanti ya. Jadi nggak terekspos itu. Jadi alat-alat pel, ember, apa yang untuk kebersihan itu ada di sini. Oke, dia tertutup. Nah ini pantry-nya. Pantry, kemudian ini gudang.
satu yang paling ujung ini adalah akses masuk ke ruang TPA sekaligus untuk maintenance menara. Barangkali nanti ada toren juga, toren tandon juga bisa ditaruh di di sebelah ini ya, di sini ada. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk ruang toren barangkali, sehingga nggak terlalu kelihatan. Nah itu nanti bisa untuk maintenance itu. Nah kemudian lantai 2 setelah naik tangga ada balkon ya. Kita berharap dengan dibuat seperti ini menarik anak-anak itu suka gitu. Jadi suka untuk yang mungkin ya awalnya main di situ terus pokoknya kita bikin tuh TPA itu jadi sesuatu yang dirindukan anak-anak itu. Jadi ayo main ke sana ya kan. Jadi punya tempat gitu, tempat yang menyenangkan. Nah ini begitu masuk ini ruangnya. Jadi ukurannya itu karena sesuai dengan lokasi yang tersedia ya. Ini kita bikin 4 kali 12 ya, 4 kali 12. Udah cukup. Nah, ini ya ruang TPA ini juga bisa untuk serbaguna. Jadi nanti dari pihak masjid bisa gimana mengelolanya. Kemudian ini udah jelas ya. Kemudian untuk kita lihat letaknya di mana gitu. Nah ini dia. Jadi yang saya arsir ini adalah bangunan masjid yang ada sekarang ini saya global aja begini. Jadi nanti ini yang jadi acuan. Acuan pertama meletakkan tiang nah ini. Jadi tiang ini berusaha ini. Ini tiang nih, nanti buang ke depan. Jadi depan ini kalau misalnya di sana tersisa sedikit ya syukur, maksudnya enggak banget. Yang penting ini acuannya. Jadi ini terbuka ya. Jadi secara pandangan juga ini yang belakang juga akan lebih luas daripada yang sekarang. Karena yang sekarang tuh ada di sini. Bangunannya di sini. Ada satu kabel. Kemudian kita ke denah lantai atap. Nah, ini yang tadi bisa dimanfaatkan toren. Ada pintu. Nah, untuk akses ke ruang toren ini, ruang dak ini memang sengaja nggak dikasih tangga ya karena untuk keamanan bahaya, anak. ya. Jadi anak-anak suka penasaran pengen naik gitu. Jadi nanti ini ada tangga yang apa istilahnya fleksibel gitu. Iya. Ini nanti nah ini untuk atapnya kita bikin sederhana. Jadi untuk menghindari resiko bocor kita bikin flat aja, tapi miring. Maksudnya nggak bisa pakai kerpos apa sebagainya, simpel. Kita bikin minimalis. Gitu. Nah ini adalah tempat menara ya. Nah, menara ini kita bikinnya belakangan aja. Maksudnya seandainya belum sampai ke menara pun ini sudah terlihat udah pantas lah, maksudnya udah secara bangunan tuh nah seperti inilah. Nah, hanya nggak ada ininya nggak ada itu. Kita gambarannya ini sampai sini aja udah mungkin kalau belum ada menara ya pantas. Maksudnya udah istilahnya tidak buru-buru boleh, kalau ada dana langsung. Kemudian secara tampilan, jadi kita ini minimalis tapi ada ornamen Islamnya juga, maksudnya arsitektur Islam ya, banyak kan Lampung ini kita kasih. Terus ini ada BRC masif. Nanti ini sistemnya nanti ini spesialis, jadi untuk kita sampai plesteran aja, sampai plester tapi tidak diaci. Jadi nanti yang GRC masih itu biasanya juga nanti yang buntutnya itu ya, yang backgroundnya itu juga dari sana. Udah buntutnya udah
cetak masif gitu. Jadi tinggal bauti gitu. Iya. Nah, itu. Kemudian untuk ruang wudhu ini tampak dari selatan ya, dari timur. Memang bangunannya terkesannya agak tipis gitu ya, langsing gitu. Cuman ya kalau frontal itu kan pandangan biasanya dari selatan ya. Nah seperti ini. Nah gambaran untuk secara tampilan itu, kemudian ini ada kalau dilihat dari potongan ini, tangganya memang ada ya, karena ruangnya terbatas. Jadi tangganya itu kita bikin dan memang ada ya mungkin tidak ideal banget. Yang penting masih nyaman. Nah, untuk strukturnya, jadi ini ada rencana-rencana fondasi juga udah ada. Ya. Jadi ini batu kalinya tuh untuk pinggir doang. Jadi untuk yang tengah-tengah itu hanya sudah cukup. Kalau mau ditambahin pengen marem dikasih batu kali lagi ya monggo. Cuman untuk penghematan biaya ini sebenarnya udah cukup. Perkiraan berapa red itu? Satu kalinya. Kalau batu kalinya ini ada batu kalinya. Jadi RAB ini ya overlap sama RAB ya. Jadi RAB ini saya buat bukan bukan versi kontraktor. Jadi untuk pribadi mandiri, mandiri karena kalau kontraktor kan harga satuan tuh udah di situ udah ada upah, udah ada profit dan sebagainya. Ini saya hanya ngitungin ban. Dia mati. Nah ini, jadi untuk tadi ditanyakan untuk batu kali ini estimasinya 2 red dengan asumsi satu rednya 10 kubik ya. Ini nanti kurang lebih. Jadi ini tidak fix. Kurang lebih namanya batu ya. Jadi mau bikin 1 kubik batu kali itu kadang perlunya 1,2. Jadi kalau ukuran truk itu kan geronggong-geronggong. Kalau di situ dimampetin jadi ini kurang lebih. Jadi hanya waktu itu saya membantu estimasi kira-kira. Namanya kira-kira itu ya nggak selalu. Kurang ya rakeh. Nggih. Juga ya orang. Karena ini kalau berdasarkan detail fondasinya ini saya asumsi seperti ini kan kadang mintanya 60 kadang kan cuma dibikin 30 dan sebenarnya secara fungsi memang bawah harus penambahnya lebih besar. Nah ini yang fleksibel Pak. Jadi nanti ini dibikin 50 kalau udah cukup ya nggak masalah. Mau bikin 40 ini berdasarkan gambar aja gitu. Jadi nanti di lapangan akan disesuaikan dengan kondisi. Jadi yang bagian lapangan kan bisa mengira-ira. Seperti nanti galian ini Pak, galian setapak, cakar itu kan harusnya sampai tanah keras. Nanti kan kita nggak tahu tanah kerasnya kan dalam apa. Dan nanti yang harga itu tidak fixnya, jadi tidak mesti persis sama anggaran. Iya, foto Lebih dalam, jadi alhamdulillah. Jadi ini untuk gambarnya dari dunia arsitektur, mekanikal elektrikal juga udah ada, nanti tinggal dipelajari. Nanti apa dicetak atau dia dipelajari dulu sama tim pelaksana. Sehingga bisa nanya dulu sebelum start itu udah jawab. Ini pembalokan ya, pembalokan juga udah ada. Untuk yang
detail khusus juga udah saya buat. Jadi nanti yang overstack-nya nah itu sampai nah ini juga ada kerjaan yang cukup rumit, terutama yang terkait dengan ekstraktor. Jadi ekstraktornya barengan pengecorannya. Nah ini nanti kita harus pesen dulu karena ini mungkin di pasaran nggak ada. Harus. Tapi ini pernah saya bikin di Tegalrejo itu udah pernah bikin itu Pak Arif itu, Pak Arif yang betul itu, yang menggarayung itu. Dulu pernah ya kalau itu gede nggak ada cetakan. Tapi akhirnya juga jadi barangkali ini kan saya bikin kurang lebih sama. Makanya nanti apa istilahnya cetakan hijau ini. Seperti itu. Terus untuk dudukan menara kita hanya menyiapkan nanti overstack untuk luar. Jadi nanti ingat kalau menara itu bikin murni 100% spesialis, baik yang lain. Jadi kita hanya menyediakan sampai dasar. Jas latihannya Pak. Oke, tempat. Nah kemudian untuk gambar ya insya Allah ini udah cukup lengkap. Kalau nanti masih perlu detail lagi nanti bisa beda QS. Nah nanti sekarang ke RAB. Kalau untuk gambar ada pertanyaan nggak? Mintanya kemarin MTK itu kalau bisa dijual lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berapa? Kalau lihat jenayahnya ini udah pengembangan sengkeri kok. kalau misalnya mau di Nggih, monggo. Permasalahan gambar niki wau nggih. Nggih. Panjenengan wau ngendikan misalnya untuk bangunan TPA, dikatakan TPA ya, TPA sama tower itu seandainya tidak jadi satu dalam arti kata pelaksanaannya tidak bareng. Gitu. Mungkin salah pengertian. Yang saya maksud menara itu hanya menaranya aja, bukan ini tak. Kamu tadi saya kalau misalnya tidak bareng, kalau menurut pengalaman saya, itu resikonya. Iya Pak, maksudnya menara ini aja. Menaranya aja. Kemudian berapa? Ketinggian untuk menaranya tok itu sekitar 12 meter. Kalau bangunannya tok yang bangunannya itu 3,5. 1, 2. sebentar, kita lihat di potongan. Kalau bangunannya aja yang bagian dudukan menara itu 9 meter. 9 meter. Jadi dari belakang kecamatan itu udah menaranya sudah kelihatan. Dari pasar juga. Kita buat dari apa? GSC. BRC. GSC itu ada fibernya, ada apakannya, ada Mau munggah masang goreng ngono barang. nanti Ada tangganya. Ada tangganya no. nanti untuk awal juga dari spesialis masang Di dalamnya ada tangga. Di dalamnya ada tangga. Kalau untuk yang ini enggak, nanti teknisnya yang spesialis yang lebih tahu. Ini kan, ini juga saya penasaran bisa ke ada yang di sana ada banyak sekarang di Supet juga ada sekarang pasti banyak. Malah broto. Pokoknya kalau pengen lihat contoh-contoh ya udah banyak yang pakai GSC. Nah sekarang menginjak ke RAB ya, yang tadi saya jelaskan bahwa RAB ini hanya sekedar
untuk material ya, bahan dan material aja. Dan ini sekarang kan banyak Pak. Iya. Jadi kesini udah tinggal masukkan ke Di sini loh. jadi kegiatan